Dinamika kapal adalah gerak kapal yang meliputi pola dasar, kualitas, dan interaksi antara komponen kapal saat bergerak di laut, atau dengan kata lain pergerakan kapal dan kondisi stabilitas suatu kapal. Gelombang laut merupakan perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Gelombang laut secara sederhana digambarkan seperti grafik sinusoidal yang memiliki puncak dan juga memiliki lembah untuk mempermudah perhitungan tinggi gelombang, panjang gelombang, periode gelombang, dan kecepatan gelombang. Gelombang angin merupakan gelombang air yang disebabkan oleh angin yang bertiup di atas lautan. Gelombang angin terjadi karena energi angin yang ditransfer ke perairan. Bentuknya seperti alunan atau bukit yang berubah-ubah menjadi gelombang. Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh gelombang angin yaitu kecepatan angin. Gelombang yang disebabkan oleh pergerakan kapal dapat dipengaruhi oleh kedalaman air dan pola yang ditimbulkan oleh suatu kapal. Gelombang yang terjadi akibat pergelapan kapal ini juga merupakan keadaan ketika kapal bergerak di dalam fluida yang menimbulkan suatu gelombang pada permukaan. Pada percobaan ini, menggunakan kapal yang berukuran kecil dengan jarak yang ditempuh oleh kapal yaitu 150 cm dan waktu yang dibutuhkan 43,34 menit. Gelombang yang disebabkan jatuhnya benda langit dapat membuat getaran yang besar pada permukaan sehingga menimbulkan suara benturan. Proses pemanasan ini menghasilkan tekanan udara yang sangat besar di bagian depan meteoroid, sehingga tekanan ini memanaskan udara di sekitarnya. Pada percobaan ini menggunakan kapal kecil dan kayu sebagai ilustrasi benda yang dijatuhkan di atas air. Rolling period adalah waktu yang dibutuhkan oleh kapal untuk oleng dari sisi kiri ke sisi kanan dan kembali lagi ke sisi kiri kapal, atau sebaliknya cepat atau lambatnya rolling period dapat berarti dua hal, yaitu kenyamanan dan keselamatan. Pada kapal yang memiliki period yang besar, memiliki kenyamanan yang lebih baik bagi muatan yang ada di atas kapal. Pada percobaan yang pertama, kapal tanpa muatan dengan waktu yang dibutuhkan untuk stabil kembali yaitu 7,75 menit. Pada percobaan yang kedua menggunakan kapal yang berukuran kecil dengan satu muatan, waktu yang dibutuhkan untuk stabil kembali yaitu 12,67 menit. Pada percobaan yang terakhir menggunakan dua muatan yang berada di dalam kapal, waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi semula atau stabil kembali adalah 30,67 menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar muatan yang ada pada kapal, maka akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan kapal untuk kembali ke posisi stabil. Stabilitas kapal dapat diartikan sebagai kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula setelah terkena gaya baik dari dalam maupun dari luar yang menyebabkan kemiringan pada kapal. Kondisi stabilitas suatu kapal dipengaruhi oleh dua gaya yang diilustrasikan sebagai titik khayal yaitu titik G atau Center of Gravity dan titik B Center of Buoyancy. Selain kedua titik tersebut juga dipengaruhi oleh posisi Domita Center atau ditandai dengan M, sehingga terdapat tiga kondisi stabilitas atau keseimbangan kapal yang terdiri dari stable equilibrium, neutral equilibrium, dan unstable equilibrium.
Planing test merupakan salah satu prosedur pengujian yang mudah dan sederhana yang dilakukan secara eksperimental untuk mengetahui letak titik berat atau ditandai dengan simbol G pada suatu kapal. Pada percobaan ini, kami menggunakan kapal yang tingginya 5,5 cm, panjang 14 cm, dan freeboardnya 2,1 cm. Berikut prosedur cara kerjanya. Pada percobaan pertama kapal tidak memiliki muatan di kiri dan kanan sehingga kapal tidak mengalami kemiringan. Percobaan kedua disebut dengan stable equilibrium, di mana kapal mengalami kondisi yang sangat stabil disebabkan mempunyai muatan yang sama baik di kiri dan di kanan kapal. Pada percobaan ketiga hampir sama dengan percobaan kedua, tetapi pada percobaan ini kapal ternyata oleng ke sisi kiri. Penyebabnya bisa disebabkan karena muatan yang di sisi kiri lebih berat daripada muatan di sisi kanan, sehingga menyebabkan kapal menjadi oleng. Selanjutnya pada percobaan keempat, dapat dilihat kapal mempunyai dua beban di sisi kiri, sehingga kapal oleng ke sisi kiri sebesar 135 derajat. Terakhir, pada percobaan ini disebut dengan percobaan unstable, di mana kapal mengalami ketidakstabilan yang disebabkan kapal mengalami beban hanya di satu sisi, sehingga kapal tidak dapat seimbang atau stabil.